biar semua keberadaan kami menyadari betapa dekatnya Engkau dengan kami, Tuhan. Karena firman-Mu juga berkata, di mana ada bangsa, Allahnya berbicara dan ada di tengah-tengah mereka. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena hanya Engkau yang berkata, ya Tuhan Yesus, 2 atau 3 orang di antaramu berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah kamu. Tapi hari ini Engkau tolong kami juga pagi ini untuk menyadari betapa Engkau dekat dengan kami, ya Tuhan. Betapa Engkau dekat dengan kami, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kami kenakan sekalipun. Sungguh Engkau dekat dengan kami, Tuhan. Tolong supaya semua keberadaan kami, Tuhan, roh jiwa tubuh kami bisa menyadari dan mengerti, bahkan merasakan dan mengalami betapa dekatnya Tuhan dengan kami. Tuhan, ampuni karena seringkali kami merasa Engkau meninggalkan kami, padahal Engkau sungguh Allah yang setia. Engkau tidak pernah berdusta dengan perkataannya. Ketika Engkau berkata, aku menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Sesungguhnya kami tahu, Tuhan, Engkau sungguh menggenapkan yang Engkau katakan. Amin, Tuhan, amin. Karena firman-Mu berkata, Engkau bukan manusia sehingga berdusta. Dan Engkau tidak pernah berdusta dengan kami dan menyesal dengan apa yang sudah Engkau rancangkan dalam hidup kami. Karena rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rancangan damai sejahtera yang luar biasa, yang dunia tidak pernah miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di depan Dia. Holy, holy, holy are you, Lord. Biar keluar dari hati, kekudusannya dialirkan buat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekarang. Jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya oleh Engkau sendiri. Biar kuasa kenyataan kebenaran Tuhan itu mengubah, memberkati kami pada pagi hari ini. Dan terus ini yang hamba minta, roh hikmat, wahyu dan pengertian Bapa, masukkan di hati dan pikiran mereka dan kami semua, sampai kebenaran ini terwahyukan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, karena tanpa Engkau menjelaskan tidak ada satu orang pun bisa mengerti akan setiap perkataan firman-Mu. Tapi kami tahu kalau pagi ini Engkau bicara kepada kami, sesuatu yang luar biasa akan kami nikmati daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Amen. Silakan duduk saudara. Oke, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Saya bacakan buat Anda. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya terus terang ingat ini ayat Pak Timotius Subekti khotbahkan pada waktu Pak Samuel Elkanah meninggal dunia. Jadi kami ada beberapa kali kebaktian, pas beliau khotbah ini, saya masih ingat beliau khotbahkan akan ayat ini. Nah, Alkitab mengatakan dalam kalimat yang terakhir aja, saya mau tekankan yang ini. Alkitab mengatakan bahwa dalam persekutuanmu, dalam persekutuan dengan Tuhan, Alkitab berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada banyak orang yang berjerih payah sebetulnya, tapi kemudian ujungnya sia-sia. Ada banyak orang yang berkata bahwa aku sudah berbuat begitu banyak, tapi kenyataannya sia-sia. Mengapa sia-sianya? Karena sebagian itu pada ujungnya, terakhirnya itu tidak baik. Artinya begini, sangatlah mengecewakan sekali ketika Anda ikut dalam sebuah proyek tertentu, lalu kemudian menjelang proyeknya selesai, Anda harus keluar dari proyek itu dan tidak bisa menikmati proyek yang Anda garap. Ya, dengan Tuhan sama, saudara. Ada banyak orang yang berjerih payah,
tapi kemudian tidak bisa menikmati jerih payahnya, sehingga dikatakan sia-sia selama ini aku kerja jerih payah dengan yang aku kerjakan sebanyak ini. Nah, di dalam Tuhan juga ada begitu banyak orang yang mengeluh hal yang sama. Mengapa jerih payah kita seringkali sia-sia? Sebab yang membuat jerih payah kita tidak sia-sia adalah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang hanya berkata, pokoknya dengan Tuhan itu jerih payahnya tidak sia-sia. Oh ya, dengan Tuhan yang bagaimana? Alkitab mengatakan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau di luar persekutuan dengan Dia, ya akan sia-sia. Nah, ini repotnya kalau Anda punya style seperti Marta, yang suka kerja keras, suka aktif, suka kerja, tapi engkau tidak menikmati persekutuan dengan Tuhannya. Sehingga banyak hal dibuat, lalu ujungnya sia-sia, lalu kita kecewa. Kita berkata, aku sudah coba kerja begitu banyak, tapi kenapa semuanya sia-sia? Tapi Alkitab mengatakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, mengapa bisa sia-sia? Dan mengapa kalau persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia? Mari lihat lebih jauh. Ayub pasal yang ke-10. Kitab Ayub pasal yang ke-10. Ayub pasal 10, perhatikan pada ayat yang ke-12. Ayub 10 ayat yang ke-12. Kitab Ayub pasal 10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu, kita berkata, menjaga saudara? Nyawaku. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam King James Version, dikatakan dengan kalimat yang bagus sekali. Alkitab mengatakan, thy visitation atau kunjunganmu has preserved my spirit, telah memelihara akan rohku. Pada kalimat yang terakhir bukan dikatakan pemeliharaanmu menjaga nyawaku, tapi Alkitab mengatakan thy visitation, lawatan kunjunganmu Tuhan, has preserved my spirit, telah memelihara akan rohku. Nah, rupanya roh kita ini terpelihara dengan baik kalau kita mengalami kunjungan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah itu yang dinamakan persekutuan dengan Dia? Fellowship terjadi kalau ada interaksi dari dua belah pihak. Bukan hanya orang sepihak atau bertepuk sebelah tangan, kan? Ya kan? Fellowship itu muncul terjadi ketika ada interaksi dua belah pihak. Ketika Allah mengunjungi kita, Tuhan melawat kita, kita mengizinkan Dia melayani batin kita. Ternyata itu yang telah preserve atau memelihara akan roh kita. Nah, di sini banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Banyak orang berpikir, sekali terima Yesus, lalu kita akan aman-aman. Saya berkata tidak. Seperti orang sudah mulai ditanam sesuatu yang baik, ada mulai tumbuh, tetap itu perlu dipelihara. Sebab kata memelihara di sini, digunakan kata yang sama ketika Allah berkata kepada Adam dan Hawa, engkau harus memelihara akan taman Eden ini. Seperti orang memelihara taman. Itu harus seperti orang yang diairi, kemudian disisiangi tanahnya, dan diberi pupuk, dan dibereskan akan semua daun yang layu. Seperti cara demikianlah Allah itu memelihara akan roh kita. Jadi kalau orang tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, engkau tidak mengizinkan roh Tuhan itu melayani akan hatimu, maka pemeliharaan pada roh kita itu kurang baik, saudara. Itu yang membuat banyak orang kering rohnya. Akhirnya jerih payahnya menjadi sia-sia. Oleh karena tidak ada persekutuan dengan rohnya sendiri. Dan yang terutama harus terus dilayani, disiram dengan rohnya, itu hati kita. Kembali saya selalu berkata, karena itu ujungnya, pangkalnya, pokoknya itu pada hati kita.
Di luar itu sudahlah, forget it. Tidak ketoro, saudara. Baik semuanya, nice, manis, sopan, rohani, imut-imut bahkan kata beberapa orang. Tapi dalamnya enggak, mengerikan. Karena itu kalau orang tidak punya fellowship dengan Tuhan, pemeliharaannya jadi kurang. Alkitab berkata, thy visitation has preserved my spirit. Kunjunganmu Tuhan telah memelihara akan rohku. Nah kembali saya berkata, seperti apa Tuhan memelihara kita? Seperti orang memelihara taman. Ada air yang untuk disiramkan, ada pupuk yang harus ditebarkan, ada mungkin skop atau cetok yang harus dipakai untuk menggemburkan akan tanah kembali. Tapi juga ada gunting taman yang mesti memotong akan daun-daun yang tidak berguna. Dan benalu yang mengganggu kita dipotong. Itu cara Allah memelihara kita. Dan itu hanya terjadi kalau Allah melawat kita. Dengan demikian ada interaksi antara kita dengan Tuhan. Lalu kita mengalami akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Orang yang sangat sibuk kerja, begitu kenceng di luarnya, dalamnya tidak punya fellowship dengan Tuhan. Anda akan lihat. Nanti yang muncul itu durinya banyak, benalunya banyak. Semua tempelan yang lain banyak sekali. Dan tidak terawat dengan baik. Taman ketika makin tidak terawat, bunganya jelek, buahnya jelek. Dan orang berkata, waduh ini jelek sekali. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan melawat kita, memelihara akan roh kita dan hati kita, saya yakin semuanya jadi luar biasa. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi. Sekarang, bagaimana Tuhan itu sebetulnya merawat kita? Lihat Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Inilah bentuk-bentuk perawatan Tuhan yang ajaib sekali. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kisah Rasul 3 ayat 19 dan 20 Alkitab mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar, perhatikan, Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan, ayat 20, in order supaya the time of refreshing, waktu penyegaran, may come from the presence of the Lord. Supaya waktu penyegaran itu datang di dalam hadirat Allah. Jadi kalau Anda itu mengalami persekutuan dengan Tuhan, engkau di-refresh. Time of refreshing itu bukan ketika Anda nonton Mickey Mouse. Kayak gitu. Sampai ketawamu kayak Donald Bebe, itu hanya di jiwa. Tapi di rohmu hanya terpelihara kalau engkau bertemu dengan Tuhan. Loh tapi kan jiwa itu perlu Pak. Loh rohmu sudah sekarat dying kok, masih ngomong jiwa. Itu loh, harus survive roh kita. Sebetulnya gini ya saudara ya. Jiwa itu butuh hiburan. Kapan? Sangat butuh hiburan. Ketika rohmu sudah tidak cukup kuat untuk menyegarkan jiwamu lagi. Ketika rohmu sudah mulai hampir padam dan tidak punya kekuatan lagi, jiwamu teriak, butuh refreshing. Makanya kalau ada orang jam liburnya, jam refreshingnya panjang, ini sudah dying rohnya sebetulnya. Kalau dalammu begitu kuat, nanti sampai ke jiwa, sampai ke tubuh, Anda akan di-refresh oleh Tuhan. Karena Alkitab mengatakan supaya waktu penyegaran, time of refreshing, may come from the presence of the Lord. Supaya waktu penyegaran itu datangnya dari hadirat Allah. Seperti yang Ayub katakan, thy visitation has preserved my spirit. Kunjunganmu Tuhan telah menyegarkan, memelihara akan rohku. Lihat sekarang Daniel pasal yang ke-10. Kitab Daniel pasal yang ke-10. Ada banyak anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa Allah sedang bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Tapi seringkali kita hanya berkata, ya pokoknya aku akan kerjakan aja lah yang
aku pandang baik, yang aku pandang bagus, yang aku pandang luar biasa. Dan kita mencoba dengan kerja keras kita. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh mau mengerti bahwa waktu penyegaran itu dibutuhkan dalam hidup kita. Tidak ada choice lain kecuali kita membiarkan roh Allah itu memelihara akan jiwa kita dengan kunjungannya. Daniel 10, perhatikan mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Daniel 10 ayat 7 sampai 9. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya itu bagus. Ayat yang ke-9 ini ya. Daniel ketemu Tuhan. Lihat vision yang luar biasa. Lalu King James menerjemahkan bagus. Daniel berkata, my splendor turned to a corruption. Keagunganku berubah jadi kebusukan. Di situ orang dipelihara Tuhan. Karena kalau orang masih merasa, nih gua nih hebat. Dan itu tidak pernah ketoro di orang Indonesia, percayalah. Anda kan jarang dengar toh, mana Pak ada orang berkata, saya hebat. Memang luarnya tidak ada. Dan luarnya nanti akan ngutip ayat yang saya sering kutip. Oh kesanggupan kami pekerjaan Allah. Ketoe saudara di luar. Dalamnya apa? Nera aku gitu. Skumbal kabeh nera aku. Luarnya kesanggupan kami pekerjaan Allah. Omong tok di luar sebetulnya. Anda ngerti? Sebab orang selalu merasa dirinya itu aku lebih baik dari orang lain kok. Aku bisa tergolong lumayan loh. Mesti begitu. Daniel ini hebat. Spirit of excellence di atasnya. Dia melayani beberapa raja sekian generasi. Dia layani dengan luar biasa. Tapi ketika hari di mana dia dikunjungi Tuhan, dia ngaku, keagunganku berubah jadi kebusukan. Itu semua. Semakin sering Anda lihat kebusukanmu, tanda semakin sering engkau terima lawatan Tuhan dalam hatimu. Semakin sering engkau lihat salahnya orang lain, semakin jarang sebetulnya engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Sederhana kok. Karena orang bisa dengan gampang menunjuk orang lain. Dia salah, dia kurang etika, dia begini, dia begitu. Tapi kenyataannya ini saudara, kenyataannya. Apakah kita sering berkata begini? Ya Tuhan aku salah. Ya Tuhan aku ini salah. Semakin sering hati kita dengan Tuhan begitu. Dan kita bilang, iya Tuhan, aku memang tidak berdaya. Betul Tuhan, aku salah. Semakin jelas, murni Allah sedang memelihara rohmu. Karena itu benarnya diambil, dibersihkan hidupmu lebih baik lagi. Tapi semakin kita berkata begini, nih kalau bukan tanpa saya. Walaupun tidak ketoro. Kadang-kadang itu ketoro, saudara. Lah, orang itu kalau sembunyi, kayak burung onta kok sering kali. Gitu. Anda tahu burung onta? Burung onta itu kalau sembunyi, cuman kepalanya tok dimasukin di lubang. Badan, brutunya kelihatan semua, saudara. Dia bilang, gelap kok, gelap, gak ada yang lihat aku. Sombongnya ketoro sekali. Dia merasa, tidak ada orang lihat kok, gelap kok. Loh, gak ada orang tahu. Tapi itu badannya gedenya, megal-megal begini. Ketahuan orang lain. Burung onta. Itu kerendahan hati seekor burung onta, saudara. Tapi tetap itu kelihatan sebetulnya. Daniel sadar, dia berkata, my splendor turned to corruption. Saudara, kalau Anda bisa ngerti ini ya, hidupmu berbeda. Jadi ujungnya sederhana. Semakin sering Anda disadarkan Tuhan, keberadaan hati kita ini. Ada yang jahat di sini. Ada yang marah di sini. Loh, ada yang pahit di sini.
Aduh, ada yang berontak di sini. Semakin sering itu muncul dalam hati kita, semakin membuktikan memang Anda punya persekutuan dengan Tuhan. Tapi semakin sering begini, saudara, membuktikan Anda tidak punya fellowship dengan Dia. Itu sudah dililit oleh duri benalu yang luar biasa. Ya. Saya pernah dengar Pak Ardian ngomong ini. Nanti ini bagus sekali. Sering kali kalau orang diberi tugas, ya toh, aku rasa juga di dalam dunia pekerjaan, di kantor juga sama, di gereja, di mana-mana juga sama. Orang kalau diberi tugas pekerjaan, sebagian besar sikap kita apa? Wah, ini mainan baru buat saya. Seperti anak kecil dapat mainan baru, dia berkata, main. Tapi di luarnya, untuk Tuhan Yesus, di hatinya, milik saya. Coba Anda langkai sedikit, Anda jamil sedikit ke mainan. Ini anak keluar taringnya 13. Wah, ini apa yang aku? Sebab merasa apa? Kerajaanku. Anda pernah jumpai gitu? Tiap hari. Di mana? Di sini. Saya di kantor misalnya. Bos berkata begini, mulai sekarang semua surat masuk lewat kamu ya. Jangan aku langsung lewat kamu karena ini kan musim bom. Dia berkata gini, kamu yang sortir. Cuma bosnya tidak ngomong ini musim bom. Bosnya pintar ngomong gini, supaya kamu yang seleksi lah. Yang penting buat aku boleh, yang tidak usah sampaikan ke aku. Caranya ngerti Pak? Ya dibuka enggak apa-apa, dibaca enggak apa-apa. Kamu orang penting ya. Wah, itu sudah kayak orang berbunga-bunga, orang berkicau berbunga-bunga. Gua orang penting, padahal dia adalah mangsa bom sebetulnya, ya kan? Cuma bosnya nggak ngomong gitu kan? Dia kamu orang penting. Oke? Coba satu hari ada temannya berkata gini, bos ada nggak? Mau ngapain? Dia mau minta naik gaji sebetulnya. Dia bawa surat permohonan. Oh ada, masuk. Bawa surat tangannya. Lihat itu. Kurang ajar. Mesti lewat gua dong. Surat kok begini. Ada saya nangkap. Yang muncul itu apa? Memang betul. Etikanya begitu, aturannya ya betul. Tapi kemarahan di sini. Yang tidak betul, saudara. Susah Pak. Nah itulah. Anda perlu dipelihara Tuhan rohmu. Supaya ngerti dalam itu apa. Setelah sekali begitu selesai des. Sejak itu musuhan saudara. Saat nanti. Nah yang ngirim surat ke bos. Suwek. Bisa apa? Aku sing kuasa. Sekali waktu ngirim mercon. Disuwek meledos. Saya bisa ngerti. Di mana-mana itu hati itu bisa begitu. Apapun yang kita diberi sesuatu itu. Ya toh? Selalu kita bilang, oh ini karena anugerah Yesus Kristus. Ngomongin. Tapi kenyataan itu sudah jadi milik mainan pribadi. Saya teringat satu hari Corrie ten Boom almarhumah ya, yang nulis buku The Hiding Place itu. Dia ngomong kepada seorang hamba Tuhan bernama Chuck Swindoll yang sekarang masih hidup. Dia bilang, Chuck, kalau kamu pegang sesuatu, jangan kenceng-kenceng. Sebab nanti biasanya setelah kamu pegang, Tuhan itu ambil lagi. Nah, lalu kenceng ya, dia berkata, nanti kamu sakit ketika dibuka tanganmu satu persatu oleh Tuhan. Believe me. Saya jamin saudara ya, dengerin. Kalau saudara betul dikasih Tuhan, dan saya yakin dan dikasih Tuhan, semua yang Anda pegang kencang, yang Anda berkata, mine, nggak akan tahan lama saudara. Itu nanti tangan dibuka, dipelintiri satu persatu. Sampai kau teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, dan berkata, sebentar wekku, mau cekalinya, mau tak ciletok, dia bilang, das. Diberikan ke siapa? Orang yang paling Anda tidak sukai. Nyoh buat kamu. Loh, Tuhan kok nyiksa hati? Tidak. Tuhan mau tunjukkan kebusukan di dalam itu loh saudara. Loh, dipegang saya hebat kok. Tuhan berkata, hebat pekerjaanmu itu kesanggupan
Ku itu pekerjaan Allah, itu kerjaanku ya Tuhan. Kalau ini orang tidak berdaya sekalipun kamu anggap remeh. Kalau aku kerja dalam dia, lu bisa apa? Aku sertai dia. Orang tidak berdaya menjadi pahlawan yang luar biasa. Ngerti tidak? Jadi kalau nyekel sesuatu, jangan kenceng-kenceng. Belajar tidak punya ikatan jiwa terlalu kuat. Mesti ikatan roh dalam kebenaran. Kalau tidak, saudara, rusak. Pilih. Rusak aja. Karena semua itu mainnya di hati. Main di hati. Contoh nih. Saya hanya memberi contoh nih. Saya mau memberi contoh. Lihat ya, bahwa apapun yang baik itu kayak mainan. Kita ini kan ada pemain musik, ada choir, ada singer, ada song leader di sini. Betul? Tentu tidak ada pangkat-pangkatan. Ini kolonel, ini kapten, itu kopral. Tidak, saudara. Sebetulnya kan karena mereka mengasihi Tuhan, ada suaranya ya yang dipersembahkan buat Tuhan. Satu hari Anda sudah naik di sini, song leader. Terus ngomong gini, Bu Ali bilang, kamu jadi choir ya? Wah, itu doa puasa 3 hari itu. Mereka tidak, hanya contoh aja. Mereka ini hebat-hebat. Kenapa? Martabat saya di mana? Orang anggap saya direndahkan lagi. Lu dhuwure kok ono kok rendah loh saudara. Tempatnya memang tinggi, tapi dianggap martabatnya rendah. Itu apa sebetulnya? Saudara ngelayani Tuhan atau dirimu sendiri? Diri sendiri. Anda ngerti? Jadi ini sikap loh, ini sikap. Ya tak? Apa yang jadi sikapmu? Makanya kalau megang apa-apa jangan kenceng-kenceng. Di gereja, dimanapun lah. Itu kalau orang sudah disuruh turun gitu ya. Di Indonesia ini banyak orang kena post power syndrome, saudara. Ya tak? Para pejabat itu begitu pensiun, gak lama mesti mati. Kenapa? Nelongso. Biasanya, hormat Pak. Wah, biasanya orang yang hormati aku meneh. Nelongso dia. Kok gak bisa umurnya sampai 80? Kenapa? Post power syndrome. Balik ke dunia rakyat itu dianggap sebagai kehinaan buat dia. Kalau Anda masih sering terasa terhina, Anda perlu Tuhan, kunjungi aku. Supaya rohku ini terpelihara. Berapa banyak yang tidak pernah mengalami seperti Daniel. Wah, saya hebat toh Pak. No. Orang yang ngerti seperti Daniel, saudara, dia akan dipelihara jiwanya dan rohnya oleh Tuhan yang luar biasa. Amen, saudaraku. Belajar. Semua itu mainnya di hati lah. Saya sudah belajar bertahun-tahun. Kita ngomong di permukaan itu gak ada gunanya. Menghabiskan waktu, waduh, terlalu berat. Lebih baik ngomong to the point di bawahnya aja. Yang di hatimu apa sebetulnya. Dan itu akan membuat kita terjaga. Tetap punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada ketua MK misalnya. Banyak orang itu ya, makin tinggi itu gampang murtadnya lebih gampang. Serius, jabatan. Nah, jemaat itu lebih enak. Jemaat itu paling ngamuk, kursi kok singgowong loh. Gitu. Iya, pantatku nih loh. Sudah tak patenkan ini pantatku. Coba ukur baunya apanya ini main. Paling ributnya soal pantat kita aja gitu ya toh. Pak Timotius pernah ikut saya ke sebuah gereja lah atau kelompok, saya nggak tahu. Dia kan nggak tahu, dia duduknya di depan, kan semua duduk, dia nggak di depan, dia duduk agak di belakang, rendah hati, ya, duduk agak di belakang. Duduk ya. Ini orang yang biasa duduk di situ, pengurusnya itu yang datangnya terlambat. Datang itu cuma dijajari dok gitu, duduk ya Pak Timotius. Jadi, tidak, ngerti tak? Jadi lama-lama itu kok bisu-bisuan.
Lah cuma kursi loh saudara. 5 menit pun genteni. Tanpa ngomong. Lah ini kan orang Semarang. Itu kan di luar Semarang. Yang ngerti panjenenganipun duduk di sini itu siapa kan tak tahu saudara. Gini genteni tuh. Ini penglipuran sedikit Pak Mas. Soal kursi. Nah paling Anda ributnya kursi. Atau tempat parkir. Paling-paling begitu. Digeser ya nggak murtad. Satu dewi kursi sesuk. Beli yang merah di situ. Kayak dulu masih gitu. Paling-paling begitu. Untuk murtad tidak. Tapi begitu jadi ketua MK aja. Didisiplin. Wah kamu nih kacau hidupmu nih. Kamu tuh dari Senin, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kok nonton bioskop terus? Gak apa kowe duwe usaha itu? Enggak. Oh ya wis kowe gereja bioskop Indonesia wae. Nah ini MK-nya repot kok cara gini. MK kok jadi nonton bioskop terus ini kamu tuh agennya Hollywood atau gereja Yesus Kristus ini? Sudah kamu berhenti ya, enggak usah jadi ketua MK dulu, kamu sabat dulu. Berapa lama? Ya sak keselmu pokoknya kamu leren dulu. Minggu depannya rak teko MK sih. Ya, kenapa? Di mana muka saya? Ya memang di situ ada. Tapi harga dirinya ini loh saudara. Ya, Anda ketemu nggak dengan itu kenyataan dalam hidup kita? Bayangin aja. Dalam hal pekerjaan dimanapun aja. Makanya saya sering dapat nasihat hamba-hamba Tuhan. Kalau ngangkat orang, gitu, Anda mesti dipuji. Dalam jabatan, wah, dia peka dengan suara Roh Kudus. Nurunkan orang, dimaki. Tidak peka lagi, Roh Kudus meninggalkan dia. Iblis itu mesti gitu, saudara. Sebab orang kena di mana? Di pusat sarafnya, harga dirinya. Sehari-hari sama. Hubungan suami istri sama. Di keluarga sama, saudara. Begitu kita tidak bersikap yang semestinya, lalu muncul orang-orang yang, waduh. Nah itu sebetulnya saudara, apakah itu akan dibawa ke surga nggak kira-kira? Perasaan begitu. Dibuang di dunia atau dibawa sampai ke surga? Menurut Anda? Dibuang tak? Apa Anda pikir surga ada gudangnya, tempat nyimpen begitu-gitu? Makanya ketika Anda ketemu Tuhan, diurus Tuhan itu. Loh ini latihan jadi warga kerajaan surga loh saudara. Supaya kelak, loh aku ora iso jengkel, ora enak nang surga, tak nang neraka wae lah. Emang bisa. Iya toh? Ada yang begitu kan? Tapi saya belajar ya. Semua kembali ke sini. Sampai di mana kedewasaan kita dengan Tuhan, saudara. Menentukan sikap hati kita. Luarnya saya diomong. Percuma diomong. Karena semua itu tampilnya, tadi saya bilang, imut-imut itu. So cute, innocent and so cute. Jobon nih. Jerone kuliah, Rahwono, cuma komplit dari satu, buto cakil semua. Aduh, saya bilang. Makin bergaul dengan orang Anda makin tahu lah, kok begini ya. Nah, luarnya kok bisa so cute and innocent and imut-imut itu saudara. Luarnya. Berapa banyak sih orang dulu pacaran indah sekali, begitu kawin kaget saudara. Waduh, kemproyeknya begini. Nah, baru ketahuan. Makanya sebelum kawin itu semua diselesaikan. Ya toh, diskusikan dulu. Meset odol carane piye, kamu piye aku piye, itu harus penting tuh. Ada orang yang terdidik zaman Jepang, gitu. Mesetnya dari belakang. Dari bawah sendiri dipejet, terus diputer begini. Supaya setiap miligram dari odol itu kepake. Ada orang yang tengah, seret begini. Kalau Anda lihat anak saya Samuel, seret. Itu nanti kalau kawin repot. Hanya soal odol, saudara. Langsung keluar ayat. Kalau engkau tidak bisa setia dalam harta orang lain, kata suaminya. Siapa mempercayakan harta kepadamu? Istrinya pakai ayat. Hati-hati jika harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Lah.
Terus anaknya nanti komentar, berbahagialah orang yang membawa damai. Sedih saudara. Perang ayat itu. Iya masalah di hati kan. Keluarnya bisa gitu. Makanya dagelan itu di mana-mana saudara. Dan pemainnya ya kita ini sebetulnya. Saya berdoa, itu sebabnya Anda perlu mengalami kunjungan Tuhan dalam hidupmu. Thy visitation has preserved my spirit. Itu diantaranya bongkar yang di dalamnya. Nah, ketika engkau ngalami itu, apa keuntungannya sebetulnya? Coba buka Yesaya pasal 6. Lihat lagi kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6. Saya baca mulai ayat yang ke-4. Atau ayat yang mulai ayat yang pertama lah. Supaya Anda tahu konteksnya, lihat dengan seksama ini. Yesaya 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, berhenti dulu saudara. Ini merupakan bagian yang sangat krusial dari hidup Nabi Yesaya. Saya pernah katakan itu. Waktu dia melihat Tuhan, dia mengalami kunjungan Tuhan. Lihat cara Allah memelihara. Terang Tuhan begitu luar biasa mengekspos kenajisannya. Dan orang ini dengan rendah hati berkata, celaka, aku ini najis bibir. Seorang nabi dalam perjanjian lama, kalau dia teriak ngaku mulutnya najis, dia bisa mati dilempari batu. Sama seperti seorang koki pernah cerita di surat kabar. Saya pernah kok saudara, racun tikus tak akira kok Ajinomoto, katanya begitu. Anda tidak ada orang mau makan masakanmu. Ya kan? Itu fatalnya luar biasa. Cuman Yesaya ini berkata, celaka aku najis bibir. Nah, dia mulai sadar akan apa yang Tuhan tidak suka. Ingat saya kemarin katakan lalu. Orang yang tidak peduli dengan apa yang Tuhan tidak suka, dia tidak akan bisa tahu apa yang Tuhan suka. Sebaliknya orang yang peduli apa yang Tuhan tidak suka dalam hidupnya, dia akan tahu yang Tuhan mau itu apa. Terusin lagi ayat berikutnya, ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8, perhatikan, ini yang luar biasa. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Ingat, ini Tuhan tidak ngomong ke Yesaya. Tuhan hanya bicara biasa. Dia tidak ngomong ke Yesaya, dia tidak menawarkan ke Yesaya. Tuhan hanya bersuara, menyuarakan hatinya. Dia berkata apa? Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lihat ini. Kenapa Yesaya bisa mendengar akan suara Tuhan? Oleh karena sebelumnya dia peduli yang Tuhan tidak suka. Akibatnya dia sekarang tahu yang Tuhan suka. Sebaliknya orang yang tidak peduli dengan yang Tuhan tidak suka, dia tidak bisa tahu apa yang Tuhan suka dalam hidupnya. Tuhan tidak ngomong ke Yesaya, maukah engkau pergi buat aku? No. Dia hanya berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tuhan hanya menyuarakan keinginannya. Dan Yesaya tanggap
dengan kerinduan Tuhan. Lalu katanya, maka sautku, ini aku, utuslah aku. Lihat saudara, dia dengan cepat ngerti hatinya Tuhan, sekalipun Tuhan tidak ngomong langsung ke dia. Daud pernah punya triwira, 3 perwira yang luar biasa. Satu hari kota Bethlehem dikepung oleh musuh, dikuasai orang-orang Filistin. Daud di kemahnya, dan triwira ini duduk dekat dengan dia. Daud tidak ngomong ke mereka, cepat ambilkan aku air dari sumur di Bethlehem. Tidak. Dia hanya berkata begini, dia hanya bergumam. Dia berkata begini, aduh, seandainya aku bisa minum air dari sumur Bethlehem. Tapi karena 3 orang ini sangat dekat dengan si Daud, mereka langsung ngerti yang diingini hati rajanya. Alkitab berkata, mereka keluar, mereka pertaruhkan nyawa mereka, mereka ambil sumur, air dari sumur itu, mereka bawa ke Daud. Oleh Daud dikorbankan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Tapi mereka duduk cukup dekat, sampai yang digumamkan Daud, mereka bisa mengerti. Yesaya ngalami yang sama. Saat dia mengerti yang Tuhan tidak suka, saat dia membiarkan Tuhan mengekspos kenajisan bibirnya, saat dibiarkan dia mengunjungi Yesaya dan membongkar semua kenajisannya, dan dia mengakui, dia berkata, Tuhan, aku najis, dan dikuduskan mulutnya oleh Tuhan, dia peduli yang Tuhannya tidak suka. Dia tahu apa yang Tuhannya mau, saudara. Kalau engkau tidak mau peduli yang dia tidak suka, saudara tidak akan pernah juga bisa mengerti apa yang dia suka dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Itulah sebabnya Ayub berkata, kunjunganmu Tuhan telah memelihara rohku. Sebab pemeliharaan pada sebuah pohon itu bukan sekedar air dan pupuk, saudara. Bagaimana benalunya dipotong dan dibuang. Duri-duri di sekitarnya dibersihkan dan dipelihara dari semua rumput liar yang bisa mematikan kehidupan roh kita. Kalau Anda bisa mengalami seperti yang Yesaya alami ini, luar biasa. Luar biasa. Berikutnya, 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama. Lihat ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-29. Alkitab berkata, supaya jangan ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. King James menerjemahkan dengan terjemahan yang bagus. Dikatakan, no flesh shall glory in his presence. Tidak ada daging kita ini yang terima kemuliaan di dalam hadiratnya. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, fleshnya tidak bisa muncul. Dia mesti merendah. Dia mesti tersungkur depan kaki Tuhan. Dia mesti bilang, ya Tuhan, aku ini sebetulnya tidak mampu. Aku di sini ini karena kasih sayang-Mu, kesetiaan Tuhan aja, kebaikan Tuhan. Bukan karena aku ini bisa, tapi karena Engkau ya Tuhan. Lalu di hati kita dibuka semua kenyataannya. Saya pernah mengalami satu masa, saudara. Aneh sekali dalam hidup saya. Aneh sekali. Saya merasa kayak orang itu hambar di hati. Kayak kosong. Itu pertama kali dalam hidup saya. Benar-benar kayak orang linglung. Waduh, saya bilang, ini apa ini? Ada hamba Tuhan siapa? Amos itu ya, datang ke sini. Saya tanya dengan dia, aku ngalami begini itu kayak apa? Kenapa aku begini? Dia bilang, aku nggak tahu. Aku nggak pernah ngalami kayak kamu. Temanku ada yang ngalami kayak kamu, tapi aku tidak pernah ngalami. Aku bilang, aku pikir semuanya normal. Tidak ada problem, tapi kayak orang linglung. Lah aku nih ngapain? Kayak semuanya itu vakum, kosong. Di tengah-tengah Tuhan kerja melawat loh saudara. Luar biasa. Saya bilang, kenapa bisa begini ya? Kosong.
Satu hari ada satu hamba Tuhan lagi dari Malaysia datang. Dulu kita datangin banyak dari Malaysia. Dia datang, terus dia ngomong gini sama saya, Pastor, tadi sore ketika aku berdoa nyembah Tuhan, aku diberi penglihatan. Apa? Kamu ini sudah meninggalkan satu tempat, menuju ke tempat lain, tapi baru sampai di gerbang tempat itu. Jadi kamu di tengah-tengah digantung. Belum jelas. Belum masuk, sudah pergi. Jadi ini ada pintu baru akan Tuhan buka apa? Saya nggak tahu. Saya bilang, iya aku nggak tahu. Aku kayak orang linglung. Sudah tiba beberapa hari begitu, saya nggak kuat, saudara. Saya ngambil Pak Yusak. Saya bilang, Om, aku ngalami gini tuh, Bi. Dia bilang, wah, gue bahaya. Itu seperti yang tak alami dulu. Ada perpindahan dari dokter gigi ke hamba Tuhan. Ikut era tepat, yo. Repot. Dia bilang, itu bahaya. Karena itu kamu dibawa ke satu level lain, dan itu bahaya sekali. Anda tahu itu bahayanya, kayak pesawat ulang-alik Columbia itu. Itu kan masuk bumi itu, saudara. Waduh, itu ngelawan kikisan atmosfer itu, ngeri. Kenapa bumi terpelihara dari bongkahan-bongkahan meteor? Karena atmosfer yang mutar itu, jaga tuh. Itu dimasuki dengan pesawat, saudara. Jadi kalau ada crack, terjadi kan 2 kali. Dia bilang, bahaya. Terus saya bilang gini, wes kamu ambil 3 hari nyendiri dengan Tuhan, doa puasa. Nanti lihat dalam 3 hari Tuhan ngomong apa. Tapi luar biasa, saya ke Getsemani, itu pertama kali saya nyendiri di Getsemani. Dan setelah itu saya belum pernah lagi. Jadi saya masuk ke sana. Begitu saya masuk hari pertama, puasa nih, masuk hari pertama. Begitu duduk, saudara, itu hadirat Tuhan penuh di ruang. Wah, sepanjang hari cuma angkat tangan, menikmati Tuhan. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Dia hanya terus ngelawat. Belakangan saya cerita Pak Yusak, dia bilang, wah, aku sudah dihenteni berarti. Karena itu yang dia mau. Itu begitu duduk, saudara, nggak langsung berhenti. Saya pikir, wah ini bisa anytime bisa muncul di depan saya. Tapi tidak terjadi. Tapi itu kuat sekali. The whole day, seluruh panjang hari. Hari kedua, saya bangun lagi pagi. Duduk lagi. Setelah mandi, saya nyembah Tuhan lagi. Hari kedua yang muncul apa? Saya diputerin film hidup saya. Dari muda sampai umur itu. Dibuka semua kejelekan saya. Makanya saya pernah ngomong tuh. Kalau dinilai, saudaraku, paling nilai saya cuma 3. Dapat 3. Hancur. Kalau 0 enggak lah, saudara. Karena Tuhan tetap dalam kedagingan kita itu kan, kita ini bagaimanapun kan makhluk ciptaan Tuhan, serupa segambar dengan dia. Tapi nilaiku cuma 3. Tunjukin semua. Semua kejelekan saya. Waduh, gak kuat, saudara. Saya bilang, Tuhan, lah iya, kamu kok kan tahu. Aku kayak begini, Tuhan. Di depanmu itu gak ada nilainya apa-apa. Kenapa aku yang kau sekarang panggil kemari? Dan kau memberikan janji begitu rupa. Tuhan berkata begini. Itu membuat saya gak tahan. Dia bilang, karena aku mau kamu. Wah, nangis saya. Karena aku mau kamu. Nah, kuat saya. Saya masih ingat. Malamnya kan lampu di dalam itu mati. Pak Samuel karena masih hidup waktu itu. Dia masuk ke ruang, dia bilang, tak ganti nih aku. Dia bilang, ya. Sambil dia suruh orang ganti, dia tanya sama saya, "Itu apa?" Dia mau tahu apa yang saya alami. Cerita sedikit. Saya bilang, kalau ditunjukin hari ini, semua kejelekan saya. Sampai saya bilang itu, Tuhan, orang kayak begini kok engkau mau pakai itu bagaimana? Dan dia bilang, karena aku mau kamu. Aduh, gak tahan, saudara. Itu perkataan begitu jelas. Dia bilang, aku mau kamu. Dan yang luar biasa, pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketiga itu, tiba-tiba hadiratnya muncul lagi. Terakhir itu, keluar nubuat. Saya bisa bahasa roh begitu kuat. Keluar nubuat untuk diri sendiri.
Yang di dalam tak suarakan. Kencang, saya bilang luar biasa. Sejak itu dia beri banyak janji. Saya bilang, ya Tuhan, aku tahu sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Hari ini baru permulaan, saudara, dari apa yang luar biasa yang Tuhan beri. Saya percaya di depan kita tahun-tahun mendatang, kemuliaannya dinyatakan luar biasa. Tapi saya selalu ingat hari itu, saudara. Saya tahu dalam pandangan Tuhan, secara manusia, keburukan dan kejelekan. Tapi Tuhan berkata, aku mau kamu. Bagaimana ya orang bisa meninggikan diri di depan Tuhan, kalau Anda sudah ditunjukkan semuanya seperti itu? Dalam hidup saya, saudara, 2 kali. Kali yang kedua, itu di Amerika. Di sekian waktu kemudian. Seperti saya ini sudah pulang, sudah meninggal. Mau lapor ke Yesus, saudara. Saya lihat ketemu Tuhan. Saya datang, berlutut saya. Saya berlutut itu dia buang muka. Saya pernah cerita. Dia buang muka. Waktu dia buang muka, saya bilang, waduh, aku gak nyampe garis akhir. Dan dia tunjukkan ke saya, buat pembandingan. Dia bilang, ini yang sudah aku kerjakan buat hidupmu. Ini responmu seperti ini. Jeleknya luar biasa. Di situ lagi, saudara, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku tidak layaklah tinggal dengan Engkau di surga. Lebih baik, aku mau ke neraka aja. Aku mau pulang. Ke neraka aja, Tuhan. Buat apa aku tinggal di surga? Aku mengecewakan Engkau selama hidupku. Jelek sekali, saudara. Orang mungkin boleh berkata lain. Tuhan punya penilaian berbeda. Saya terbangun waktu itu. Saya berlutut 2:30 di LA, di rumahnya Pak Adi Sutanto. Saya berlutut. Saya bilang, baik Tuhan, sekarang paksakan rencanamu dalam hidupku. Saya minta itu, saudara. Dan persis pada Januari 99. Dalam proses itu luar biasa. Kita semua ke Cirebon waktu itu. Aku naik buat celebration untuk peresmian Gedung Gracia. Beberapa Anda masih ingat. Dan antara 98 akhir tahun baru, ya malam tahun baru saya tidur awal. 9:30 aku saya tidur. Badannya masih gak enak badannya. Dan malam itu saya diberi mimpi oleh Tuhan. Clear sekali. Ajaib. Saya pakai pakaian tentara, tapi tidak seperti tentara-tentara di dunia seragamnya. Agak aneh sedikit. Sebelah saya ini drivernya, ajudannya. Pakai topi gitu. Saya duduk sebelahnya. Itu jeep yang saya tumpangi. Itu masuk ke satu tangsi tentara. Gede sekali. Perkemahan tentara. Itu lagi mau siap perang. Dan ada portal di depannya. Begitu masuk itu dibuka portalnya. Beberapa orang di sebelah itu memberi hormat. Ketika mereka memberi hormat, kan saya noleh ke mereka. Saya tahu pangkat saya di sini. Saya cerita ke Pak Yusak, langsung ditebak. Ini toh. Kau ngerti Pak Yusak? Dia bilang, makanya aku tadi pagi diomongin Tuhan. Nanti kamu ketemuin dia. Dengerinnya dia mau cerita. Dia bilang, aku pernah ngalamin mereka. Terus satu minggu kemudian, saya nggak tahu ya, di dalam ruangan itu ada Ribkah mungkin. Kami doa sama-sama. Di situ Tuhan bicara sama saya. Aku beri kamu jaminan sampai garis akhir. Karena anugerahnya. Amen, saudara. Biarkan Roh Tuhan itu mengunjungi hidupmu setiap saat. Dan ujungnya engkau hanya bisa bilang, ya Tuhan, aku kayak begini nih, tolong aku Tuhan. Pengakuan kebusukan kita dan ketidakberdayaan kita membuat tercabutnya semua benalu dan semua rumput duri dan semua kotoran dalam hidup kita. Lalu kita mulai peduli dengan apa yang Dia tidak inginkan. Tuhan akan beritahu kita apa yang Dia inginkan.
Saya berdoa perkataan di kitab Ayub ini jadi bagian yang paling penting dalam hidup kita sepanjang minggu ini dan mulai minggu ini. Thy visitation have preserved my spirit. Amen. Tutup Alkitab saudara.